Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sahabat dimanapun berada, ada seorang pemuda yang bernama Utbah Al-Ghulam. Ia ahli maksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, suka minum minuman khamr, mabuk-mabukan, suka membuat kerusakan, suka ngisruh. Pada suatu hari Utbah Al-Ghulam mendatangi majelis Syekh Hasan Al-Basri. Di hadapan murid-muridnya, Syekh Hasan Al-Basri menyampaikan, apakah belum waktunya bagi orang-orang yang beriman tenang hati mereka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Senyap seketika orang-orang yang berada di majelis Syekh Hasan Al-Basri tenang, duduk menunduk. Demikian pula Utbah Al-Ghulam yang duduk jauh, agak jauh di belakang. Ia melihat orang-orang dan terpukau dengan kalimat Syekh Hasan Al-Basri. Apakah belum waktunya bagi orang-orang yang beriman tenang hatinya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Sampai kapan menjalani hari-hari dengan penuh kepayahan, menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa ta'ala, melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sampai kapan? Orang-orang semakin menunduk, menangis terseduh-seduh. Sementara berpisahnya antara ruh dan raga adalah kepastian. Sampai kapan tenang hatinya menjalankan kehidupan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sampai kapan? Berlarilah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalani hari-hari yang tenang, penuh rahmat, penuh kebahagiaan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang menangis terseduh-seduh. Setelah majelis selesai, Utbah Al-Ghulam mendekati Syekh Hasan Al-Basri dan lalu berkata, "Wahai Tuan, apakah Allah menerima taubatku yang hari-hariku penuh dengan maksiat, banyak melakukan dosa, banyak melakukan merugikan masyarakat?" Syekh Hasan Al-Basri dengan tenang menjawab, Allah menerima taubatmu bahkan apabila dosa-dosamu sebanyak yang dilakukan oleh seorang yang bernama Utbah Al-Ghulam. Mendengar namanya disebut, Utbah Al-Ghulam menjerit keras. Ia menangis. Langsung setelah itu dia pingsan. Syekh Hasan Al-Basri mendekatkan dirinya kepada pemuda yang pingsan itu, lalu berkata di dekat telinganya,
Apakah belum waktunya bagi orang-orang yang beriman tenang hatinya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Pemuda itu bergetar tangannya, bergetar dadanya. Lalu ia terbangun, menangis terseduh-seduh, menyatakan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan Syekh Hasan Al-Basri. Sahabat dimanapun berada, setelah Utbah Al-Ghulam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu menjalani hari-harinya dengan kebaikan-kebaikan yang dituntun oleh Syekh Hasan Al-Basri, ia sering kali berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 3 doa yang diulang-ulangnya. Yang pertama, ia memohon kepada Allah agar diberi kefahaman agama, termasuk ketika membaca Al-Quran langsung faham. Yang kedua, agar diberi suara yang bagus untuk membaca Al-Quran. Yang ketiga, memohon agar diberi rezeki, bahkan dari arah yang tak diduga-duga. Hari-hari berikutnya, pemuda yang dulunya bergelimang maksiat itu berubah menjadi sosok yang soleh, sosok yang alim. Terkabul doanya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia menjadi orang yang alim, faham agama. Ketika ia membaca Al-Quran, suaranya merdu dan membuat orang-orang yang mendengarnya banyak yang teringat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rezekinya ada saja, bahkan dari arah yang tidak diduga-duga. Sahabat dimanapun berada, semoga kisah ini menginspirasi kita untuk meninggalkan hal-hal yang barangkali mungkin kemarin-kemarin menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalani hari-hari dalam rahmat yang semoga senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.